menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang win-win yang berhubungan dengan dilema etik pada waktu mungkin nanti ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang saya ajukan. Boleh baik Ibu, yang pertama ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral pada instansi yang dipimpin selama ini? Kalau Ibu di sini mengidentifikasi masalahnya itu biasanya dengan apa ya? Dilihat dulu masalahnya apa ya? Masalahnya apa? Kejadiannya di mana? Itu kita tahu dulu. Misalnya apa masalahnya itu urusannya tentang personal atau misalnya guru dengan anak atau kepala sekolah dengan guru, itu kita telaah dulu kejadian awalnya bagaimana baru kita selesaikan. Jadi yang pertama Ibu lakukan identifikasi terlebih dahulu, kemudian kita telaah masalahnya seperti apa. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti apa Ibu? Untuk mengambil keputusan biasanya saya tidak sendiri, saya selalu berkomunikasi atau berkolaborasi dengan teman-teman guru, minta pendapatnya bagaimana ini supaya clear, terus ya kalau emang nggak bisa minta arahan ke pengawas gitu. Jadi pada pengambilan keputusan Ibu berkomunikasi ya Bu ya dengan rekan guru dan meminta arahan dari pengawas sekolah seperti itu. Kalau langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan berhubungan dengan dilema etika ini? Kalau langkah-langkah Ibu sih nggak tertulis, nggak harus secara otoriter, tidak. Kalau Ibu yaitu dengan mengidentifikasi dan menelaah gitu nih, jadi nggak harus apa ya Tulis ya, secara prosedur gitu ya, enggak. Nanti identifikasi kemudian telaah seperti itu. Hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal itu pengambilan keputusan pada yang efektif itu dengan mungkin dengan kode etik ya. Guru-guru itu kalau sudah memahami kode etik mungkin ya pelaksananya bisa efektif lah gitu. Oke, berarti guru-guru memahami kode etik yang ada di sekolah ya, yang ada di sekolah supaya bisa efektif lah nanti kalau emang ada memahami gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa sih? Tantangannya itu biasanya dari segi waktu ya, Neng. Waktu kapan harus diselesaikan, terus kapan tantangan itu berbenturan dengan dilema etika. Contohnya misalnya di kelas atau di sekolah ini ada anak yang sering terlambat, kita telusuri itu kenapa anak itu, kenapa sering terlambat, apa masalahnya, kita telusuri begitu supaya guru tidak asal hukum menghukum anak itu. Jadi kita menelaah, mencari apa ya, kenapa sih itu anak itu gitu. Berarti tantangannya itu keputusan kita harus terlebih dahulu ya Bu ya. Dengan apa ya, waktu itu tadi kita pakai waktu, lihat waktunya gimana nih anak ini kok lambat aja gitu. Jadi kita gali di dalam penyebabnya gitu ya. Mungkin ada dilema etika di situ ya, ada rasa kasihan gitu ya. Kalau tiba-tiba dihukum gitu, padahal anak ini mau benar-benar di rumah itu atau sedang bantu orang tuanya, tanggung lah gitu, jadi berangkatnya udah telat. Berarti kita pakai dilema etika tadi ya. Apakah Ibu memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam
sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu ya Bu ya. Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki mungkin jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau jadwal nggak terpatok apa jadwalnya, jadi gimana kondisional aja lah. Kalau emang harus diselesaikan segera, selesaikan gitu. Jadi kalau tidak ya bisa nanti gitu diselesaikannya. Jadi tidak terpatok dengan hari ini, kondisional aja. Tapi ya tetap permasalahan dia kita selesai. Ya, berarti secara kondisional ini ya. Jadi kalau memang harus hari ini selesai diselesaikan, kalau memang butuh pemikiran mungkin dipikirkan terlebih dahulu. Tidak salah dalam tidak mengambil keputusan tidak. Oke, baik Ibu. Adakah Bu mungkin seseorang gitu atau faktor-faktor apa gitu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau di sekolah itu kalau mengambil keputusan sih emang tidak sendirian ya saya. Tapi selain itu juga kita punya dasar atau landasan kita berdasarkan Pergub atau Permendiknas itu. Jadi itu sebagai tolak ukur kita untuk mengambil atau mempermudah untuk mengambil keputusan. Oke, jadi berdasarkan aturan yang ada gitu ya Ibu, seperti ada Pergubnya gitu. Baik Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu nih Bu ya, dari perbincangan kita nih hari ini ya Bu ya, pembelajaran apa gitu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Pembelajaran yang bisa kita ambil hari ini dalam mengambil keputusan dengan rekan-rekan itu tidak sendiri, harus berkolaborasi untuk supaya rekan-rekan juga memiliki pandangan dan visi misi sekolah ini bagaimana yang untuk mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian dari pembelajaran ini juga supaya tidak terulang lagi masalah seperti kemarin, sudah ada pembelajaran, mungkin kedepannya jangan sampai terulang lagi. Kemudian saya harus bisa tegas gitu ya dalam memimpin di sini, kapan waktu mengambil keputusan yang tegas, kapan saya harus bisa santai, harus bercanda gitu. Jadi supaya musyawarah itu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Jadi intinya berkomunikasi ya Bu ya, berkomunikasi dengan rekan-rekan ya Bu ya, dan itu juga apa ya, jadi bisa tegas ya kita ya gitu, kita ada seimbang. Alhamdulillah ini saya sudah punya gambaran gitu ya. Jadi dari perbincangan kita hari ini saya banyak belajar dari Ibu gitu ya. Bagaimana ketika kita ada masalah gitu ya Bu ya, berarti yang pertama yang harus dilakukan identifikasi masalah, terus kita telaah masalahnya apa gitu ya. Terus solusinya juga jika masalah tersebut diselesaikan, harus hari ini diselesaikan ya diselesaikan. Tapi jika bisa di lain hari, misalkan butuh pemikiran, berarti dipikirkan terlebih dahulu supaya tidak salah ya. Agar keputusannya tepat ya Bu ya, untuk mempertimbangkan jika ada kesulitan juga dengan rekan kerja, jika ada kesulitan di sekolah meminta masukan rekan kerja, dan jika ada pelanggaran kita gunakan kode etik yang atau peraturan yang seperti apa seperti itu ya Bu ya. Ibu, mungkin itu saja pertanyaan kita yang saya ingin ajukan pada Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Mungkin saya izin undur diri ya Bu ya. Semoga bermanfaat ya Neng. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat Ibu. Gimana dengan keadaan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat-sehat juga Bapak. Ya maaf Bu, sepertinya saya ini kedatangan tamu. Kira-kira ada yang bisa Bapak bantu? Iya Bapak, sebelumnya saya meminta waktunya Bapak ya Pak ya. Mungkin hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak gitu. Kebetulan saya dapat tugas CGP Pak, di modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak, yang berhubungan dengan dilema etika. Mungkin nanti saya akan ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Oh iya, siap. Boleh Pak? Ya monggo silakan. Saya mulai ya Pak ya. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral pada instansi yang Bapak pimpin saat ini? Terima kasih Ibu ya. Tentunya kita ketahui bersama setiap lembaga pasti mempunyai suatu permasalahan yang berhubungan dengan yaitu dilema etika ataupun ya rujukan moral yang terkait dengan perilaku anak ya. Yang pertama dalam penyelesaian suatu permasalahan ketika kita temukan yaitu adalah kita identifikasi dengan benar agar nantinya tidak salah dalam pengambilan suatu keputusan ya. Dalam mengambil suatu identifikasi ya, selanjutnya yang kedua masalah tersebut itu akan kita ya pahami masing-masing kasus yang mana untuk yaitu dalam arti kasus dilema etika ataupun masuk dalam ranah bujukan moral, sehingga itu dalam akhirnya kita pahami termasuk kita petakan Ibu ya, yang tadi kita sampaikan kasus ini termasuk dalam golongan yaitu dilema etika atau bujukan moral, sehingga dalam penentuan suatu solusi pemecahan suatu kasus nanti bisa mudah terselesaikan. Baik Bapak, berarti Bapak pertama-tama mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bapak ya. Iya. Kasusnya seperti apa, terus dipetakan ya Pak ya. Iya. Dipetakan, kemudian Bapak kelompokkan apakah itu masuknya kemana gitu. Apakah rujukan moral atau dilema etika, seperti itu ya Bapak ya. Iya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana sikap Bapak? Tadi sudah Bapak sampaikan, setelah kita tahu permasalahannya, setelah kita petakan ya, di antara kasus dilema etika ya akan kita pertimbangkan ya bahwa kedua hal tersebut yang sama-sama benar ya. Jadi untuk menentukan suatu apa nih faktor-faktor yang menyebabkan dilema etika ataupun bujukan moral tersebut ya, apakah masuk dalam kategori itu perorangan atau individu atau dalam kategori secara umum yaitu masyarakat orang banyak, sehingga mengandung nilai kebenaran atau suatu kesetiaan ya, rasa adil yaitu perlu kita pikirkan bersama, dan rasa belas kasihan satu sama lain, kasih sayang, ataupun permasalahan itu berdampak ya saat ini atau sampai saat mendatang, itu harus kita pikirkan juga. Itu sepertinya di situ. Berarti ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu Bapak berdasarkan 4 langkah yang tadi Bapak sebutkan ya Pak ya. Iya. Yang pertama dilihat dulu kepentingannya individu atau orang banyak ya Pak ya. Kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan atau mengandung rasa adil atau belas kasihan atau dampaknya jangka pendek atau jangka panjang, seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut Pak? Ya tentunya setiap pemecahan suatu permasalahan itu perlu ada suatu langkah-langkah ya.
baik itu dalam dilema etika ataupun rujukan moral. Langkah-langkah yang Bapak lakukan di madrasah ini, yang pertama adalah kita mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Itu yang pertama. Jika kasus berhubungan dengan peserta didik, maka kita menggunakan yang pertama adalah prinsip berbasis kepada hasil belajar, hasil akhir belajar ya. Hasil akhir bisa kita nilai ya dalam 3 ranah. Yang pertama pengetahuan ya, sejauh mana ya dalam pemecahan ini dilakukan oleh kita atau ke anak. Yang kedua adalah dari segi sikap, dan ketiga adalah dari segi keterampilan ya. Nah, untuk selanjutnya ada berpikir berbasis pada peraturan. Setiap lembaga pasti punya aturan yang kita sepakati bersama, termasuk dalam stakeholder, siswa, guru, tenaga pendidikan maupun yang lainnya. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa dengan peduli, rasa sosial ya. Kemudian tahap selanjutnya kita melakukan yaitu investigasi dengan memeriksa fakta-fakta tadi masalah yang ada dan temuan yaitu peluang, lalu kita buatlah suatu keputusan sehingga keputusan itu betul-betul adalah ada suatu pertimbangan sesuai dengan keputusan yang tadi. Oke, berarti langkah-langkah yang Bapak ambil ya Pak ya, berarti ada 3 tahapan ya Pak ya. Iya. Yang pertama menggunakan prinsip berbasis hasil akhir ya Pak ya. Iya. Hasil akhirnya seperti apa. Yang kedua berbasis berpikir berbasis peraturan, berarti Bapak menyikapinya dari aturan-aturan gitu ya Pak ya, yang ada seperti apa. Dan juga yang ketiga tadi yang seperti Bapak sampaikan berpikir berbasis rasa peduli, jadi menggunakan empati tadi ya Pak ya. Iya. Baik Bapak. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya ya kita memperhatikan suatu prinsip yang efektif ya sehingga tidak berhamburan ya. Hal yang efektif dalam pengambilan suatu keputusan ya seperti kasus dilema etika ya, dengan pertama adalah menyederhanakan kasus seperti dilema etika maupun yang kasus-kasus rujukan moral ya. Kalau sudah disederhanakan berarti kita nggak ngecaplak kemana-mana sehingga spesifik dalam pembahasannya ya, dengan pokok permasalahan dalam membangun suatu kebijaksanaan sehingga keputusan tersebut sepertinya ya bijak lah. Jadi berarti pengambilan keputusan yang menurut Bapak itu efektif gitu ya Pak. Jadi ketika ada kasus kita sederhanakan terlebih dahulu iya, betul. Dan bagaimana membangun kebijaksanaan. Iya. Untuk hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya apa gitu Pak? Iya. Tentunya Ibu ya, dimanapun berada seorang pemimpin ataupun ya kita selaku ya manajerial dalam sekolah ya, kebetulan pasti berdampak pada suatu hal-hal orang yang tidak terima itu pasti ada ya dalam pengambilan suatu keputusan. Dan kalau saya dapat bisa memahamkan orang tersebut, insya Allah sih orang tersebut menerima dengan kita menguraikan alasannya bagaimana, solusinya bagaimana itu sehingga tidak ada suatu hal-hal yang negatif, sama-sama menerima. Keputusan menjadi sebuah yang tantangan itu hal yang wajar serta berlapang dada dan bisa menjaga suatu keputusan itu yang sudah kita sepakati bersama sehingga antara dua-duanya itu sepakat, tidak ada merasa oh ya saya dirugikan karena kita sudah sampaikan efek apa yang bisa dapat merugikan, masalahnya apa sehingga tidak terjadi pengulangan terjadi kasus dilema moral maupun rujukan yang tadi itu ya seperti itu. Berarti dengan cara penyampaian Bapak ke orang untuk tersebut gitu ya, bagaimana caranya memahamkan, menyampaikan hasil keputusan itunya dengan baik. Iya betul ya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus keputusan dilema etika Pak? Dan apakah Bapak ketika ada kasus ya Pak ya langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Jadi bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, Ibu ya, namanya kasus itu tidak direncanakan Ibu ya. Oh, pagi ini ada kasus, tidak. Ya, namanya kasus ya. Termasuk yang keduanya itu tersebut, baik dilema moral maupun ya itu yang lainnya, itu kita sepertinya sifatnya mendadak. Jadi tidak punya nyaman jadwal dalam rangka khusus ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya itu enggak ada. Kalau ada suatu permasalahan ya langsung kita selesaikan, kita melihat tingkatan permasalahan tersebut ya. Sekiranya itu perlu secara cepat ya kita lakukan secara cepat. Sepertinya kalau bisa mengundang atau komunikasi dengan stakeholder yang ada, ya kita akan panggil sesuai dengan kepentingan itu, sehingga warga di setempat itu kondusif dalam sekolah, baik muridnya, gurunya, maupun yang lainnya, stakeholder, tenaga pendidikannya. Oke, baik, berarti kalau jadwal khusus tidak ada ya? Nggak ada, jadi tergantung faktor penyebab masalahnya, masalah itu untuk penyelesaian segera atau tidak. Iya, gitu betul ya? Ibu. Oke, Bapak, adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, tentunya ya, dalam kita selama ini untuk mengambil suatu keputusan ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ya, di antara yang pertama adalah mempermudah Bapak. Komunikasi dengan warga atau stakeholder sekolah. Ya, kalau komunikasi itu dengan baik dan pengelolaan emosional terhadap permasalahan yang ada itu dengan baik, ya, dan kita bisa memahamkan dalam rangka pengambil suatu keputusan itu Ibu ya dalam suatu permasalahan, insya Allah ya dalam rangka kita menjalankan suatu sekolah yang nyaman, aman ya, itu sepertinya akan tercapai. Oke, berarti itu ya Pak yang membantu pengambilan keputusan itu dengan berkomunikasi dengan baik ya Pak ya, dengan pengelolaan emosi ya, juga yang baik gitu ya, menyelesaikan masalah tersebut ya Pak. Iya. Baik Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, selama ini dalam rangka kita pengambil keputusan di sekolah madrasah ini ya, yang pertama tentunya berbagai permasalahan yang ada kita identifikasi ya, jenis kasusnya itu dari awal ya. Kemudian kita lakukan suatu pengujian ya, pengujian yaitu antara benar dengan kebenaran atau pengujian benar lawan benar ya, untuk dapat menentukan apa, paradigma apa yang kita pilih ya, sehingga keputusan apa yang kita pilih ini sesuai dengan prinsip yang tidak merugikan oleh siswa, terutama yang punya kepentingan punya kasus tersebut itu ya. Baik Bapak, jadi yang pertama identifikasi ya Pak ya, Iya. penting. Kemudian lakukan pengujian seperti Bapak ucapkan tadi. Kemudian kita lakukan pengujian itu benar lawan benar, menentukan paradigma apa nanti keputusan apa yang nanti Bapak akan ambil gitu ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya gitu, dan waktu untuk saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan gitu. Jadi saya bisa mengambil pembelajaran gitu Pak dari Bapak ini, hasil bincang-bincang kita ya hari ini ya Pak ya. Jika kita menghadapi suatu kasus atau permasalahan, kita harus identifikasi terlebih dahulu ya Pak ya, bagaimana agar keputusannya pun hasilnya baik gitu ya. Terus untuk waktu penyelesaiannya pun tidak ada jadwal ya Pak ya, tergantung kondisional ya, situasionalnya seperti apa. Jika membutuhkan penyelesaiannya segera ya segera diselesaikan, dan apabila tidak membutuhkan waktu hari ini selesai, mungkin butuh pemikiran gitu ya Pak ya, agar nanti keputusan yang Bapak ambil itu tepat gitu ya Pak, seperti itu ya Pak. Baik Bapak, ngobrol-ngobrol kita hari ini ya Bapak ya, saya dapat banyak gitu mengambil pembelajaran dari Bapak gitu, dari seorang pemimpin sekolah gitu ya Pak ya, bahwa sebagai pemimpin dalam pembelajaran harus
lebih bijak ya Pak ya ketika menghadapi masalah. Maaf Bapak, mungkin saya sudah mengganggu waktu Bapak ya Pak ya gitu. Mungkin Bapak juga bukan banyak kegiatan-kegiatan yang lain gitu Pak. Saya mohon izin gitu ya Pak ya. Ini ada pesan terakhir ini Bu ya, perlu kami sampaikan sebagai ulasan pertemuan pada hari ini ya. Yang pertama, saya selaku kepala sekolah ini terima kasih atas kunjungannya ya terhadap ya perkembangan pendidikan yang di lembaga kami ya. Dan kedua, mudah-mudahan Ibu selaku calon guru penggerak sukses ya, sehat, tidak kehilangan apapun sehingga mencapai suatu karir ya. Ingat ikhlas, beribadah ridho Allah. Mudah-mudahan Allah akan menjamin apa yang Ibu perbuat pada saat ini menjadikan suatu Ibu sebagai calon guru penggerak yang ridho Allah. Itu aja, terima kasih. Ada kurang lebihnya dari saya selaku pemimpin lembaga ya, mohon maaf Bu ya. Sama-sama Bapak, terima kasih. Saya izin undur. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.